Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfa Natiqah dengan NIM 2024122907 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan. Dalam video ini, saya buat untuk memenuhi tugas final test pada mata kuliah Profesi Keguruan dengan dosen Ibu Hafizatul Munawwarah MPD, berupa wawancara dengan salah satu guru di MTSN 7 Hulu Sungai Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu sebentar lah. Ulun Nisfa Natiqah dari Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Ulun ingin mewawancarai Pian tentang bagaimana Pian mengajar di MTSN 7 Hulu Sungai Selatan ini. Sebelumnya Ulun bersama Ibu siapa? Nama Ibu Juraida Sardianti. Oh iya, dipanggilnya Ibu Ida. Ibu Ida. Oke, untuk riwayat pendidikan Pian di mana, Bu? Ibu mulai kuliah? Oke. Kalau kuliahnya di IAIN Antasari, Banjarmasin. Oke. Itu prodi apa, Bu? Tarbiyah. Tarbiyah, jurusannya? PAI, Pendidikan Agama Islam. Oke. Jadi di sini Ibu mengajar sejarah kebudayaan Islam. Oke. Ya. Kemudian apa yang memotivasi Ibu itu sehingga Ibu berprofesi sebagai seorang guru? Motivasinya Ibu pertama itu adalah mendidik, terus membimbing siswa agar nantinya siswa itu bisa maksimal dalam memahami apa itu sejarah, bagaimana itu sejarah Islam ataupun sejarah umum. Kemudian juga dapat mengambil teladan atau hikmah-hikmah dari para tokoh-tokoh sejarah tadi. Berarti ya kalau Bu Pian jadi guru di sini tujuannya untuk mendidik dan membimbing peserta didiknya. Dan membimbing, iya. Diambil juga dari teladan tokoh-tokoh Islam karena Pian mengajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya. Iya. Kemudian nilai atau prinsip apa yang Ibu pegang selama Ibu menjalani profesi ini? Kalau prinsipnya tentu saja yang pertama itu kan keikhlasan. Kemudian tanggung jawab kita sebagai profesinya guru, kemudian bagaimana kita sabar menghadapi siswa, karena kan kalau siswa itu bermacam-macam karakter. Nah, jadi banyak ikhlasnya kalau Bu, ada tanggung ikhlas dan sabar. Iya. Kemudian sebelum Ibu masuk ke kelas, apa biasanya yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran? Pertama dulu materi itu kan harus ada, yaitu ada buku paket, kemudian LKS, kemudian juga ditambah nanti kalau sudah LKS biasanya ada juga LKPD yang dibuat selain buku LKS tadi. Berarti Ibu sebelum masuk kelas itu mengulang-ulang dulu materinya ya Bu untuk dipelajari di kelas. Iya, itu kan sudah kita kan biasanya ada persepsi dulu mengulang dari pelajaran terdahulu, kemudian baru pelajaran yang akan kita ajarkan. Kemudian metode pembelajaran yang paling sering Ibu gunakan? Kalau untuk SKI biasanya karena memang yang namanya sejarah ya bercerita itu ceramah, kemudian juga diskusi. Karena biasanya untuk SKI ini memang materinya itu adalah diskusi. Ini untuk supaya siswa itu lebih aktif. Kemudian juga biasanya kita juga ada semacam permainan kartu, di mana kartu itu kan ada semacam membuat ada soal, ada jawab. Jadi mereka itu lebih aktif untuk memahami pelajaran sejarah tadi. Berarti banyak metodenya ya kalau Bu agar siswa ini di dalam kelas itu aktif dalam pembelajarannya dan dia memahami apa yang materi Ibu sampaikan. Kemudian bagaimana Ibu menyesuaikan tadi pembelajaran Ibu dengan karakter siswa ini kan bermacam-macam, kemampuannya juga bermacam-macam. Itu bagaimana Bu menyesuaikannya? Karena karakter siswa, kalau kita lihat karakter siswa itu kan berbeda-beda. Kemudian cara dia memahami pelajaran mungkin dari satu siswa ke siswa lain kan beda-beda juga. Jadi kalau kita seorang guru mungkin kita harus lebih ternyata siswa ini mungkin dia cara menerimanya mungkin agak lambat atau agak kurang. Berarti kita fokus yang
siswa tersebut. Kita beri apa, misalnya lebih apa, pemahamannya lebih diperbanyak, atau misalnya kita apa dengan cara tanya jawab. Kita tanya jawab supaya ya lebih aktif daripada yang lain. Ya, berarti ada yang cepat menangkap pembelajaran, ada yang lambat, jadi harus bisa menyesuaikannya ya. Iya, menyesuaikan karakter siswa tadi. Ya. Untuk media atau alat bantu yang biasanya digunakan dalam mengajar itu apa, Bu? Media alat bantu tadi yang pertama tentu saja itu adalah buku paket. Tapi karena kita keterbatasan buku paket, karena kalau untuk kita sekolah kita keterbatasan buku paket, berarti kita bantu lagi itu dengan buku LKS, lembar kerja siswa. Nah, itu biasanya itu yang kita untuk satu siswa satu. Selain buku paket, kalau buku paket itu misalnya 2 atau 3 orang itu satu buah buku paket. Dan mungkin dibantu dengan media-media lain tadi caranya kita. Yaitu misalnya tadi dengan kartu pembelajaran, atau misalnya kalau SKI itu bisa juga kalau untuk kelas 7 itu berganti peran. Iya, bermain peran, iya itu. Biasanya itu ya supaya siswa itu lebih ada minat gitu untuk pelajaran supaya menyenangkan. Biasanya juga memakai LCD lah. LCD kadang-kadang. Oke. Kemudian bagaimana cara Ibu melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa? Melalui tugas, kemudian ada ulangan, kemudian juga ulangan dan tugas tadi, kemudian bisa juga diambil dari LKS, yang buku LKS, kemudian juga ada LKPD yang bisa dibuat sendiri, maksudnya dari Ibu sendiri kan bukan LKPD-nya itu. Itu biasanya Bu, Pian bisa lah di dalam pembelajaran itu dari keaktifan siswanya bertanya dinilai juga. Aktif ya siswa kan kita lihat, makanya kita lihat dari tadi kan ada karakter siswa tadi. Itu kan dari karakter siswa tadi kan kita lihat, oh ternyata ini mungkin ini yang lebih aktif. Lebih aktif kan kalau dia bertanya kan berarti dia lebih aktif dalam dalam pembelajaran tadi dia bertanya, karena dia berarti dia tadi aktif tadi maksudnya kan cara dia belajar tadi untuk memahami kan itu kan jadi banyak bertanya kan. Jadi tadi ada formatifnya sumatifnya untuk alatnya. Iya. Bagaimana Ibu memotivasi jika ada siswa itu yang kurang semangat dalam belajarnya, Bu? Memotivasi kalau misalnya kurang semangat. Ya mungkin kalau kita sebagai guru, kadangkala yang namanya motivasi itu kan bisa dari luar siswa itu sendiri, maksudnya tidak di lingkungan dia belajar di sekolah, tapi juga di luar. Tapi kalau untuk ibu di dalam kelas, mungkin kalau ibu lihat, oh ternyata dia ini berarti dia kurang berminat misalnya. Karena dia tadi dalam hal menerima pelajaran. Berarti kalau itu bagaimana kita sebagai guru kan bagaimana caranya supaya ada minat siswa. Minat lebih dengan mungkin kalau sekarang kan ada yang pembelajaran menyenangkan, menjadikan itu kelas sebagai di dalam kelas itu adalah pembelajaran menyenangkan, ya kan? Jadi itu kan kita berarti itu bagaimana kita dari media kan, dari cara kita dalam menyampaikan pelajaran tadi. Dari metode ya. Nah iya metode. Dan mungkin diberikan sedikit nasihat-nasihat kalau nasihat itu ya jelas, kalau nasihat kita bagaimana siswa itu kan nasihat itu bagaimana dia nasihat itu kan kalau bagaimana kalau misalnya untuk belajar ini kan kalau kalian itu kan lebih giat belajar atau lebih membaca kan, kalau untuk sejarah itu kan harusnya banyak membaca. Iya. Karena ranahnya ke pemahaman, jadi cerita-cerita ya kalau Bu. Cerita. Oke. Kemudian apa pendekatan Ibu dalam menangani siswa itu yang memiliki masalah dalam kedisiplinannya, Bu? Masalah itu kedisiplinan. Pertama tentu saja adalah pendekatan secara persuasif kita dari ini kan kita bicarakan misalnya gimana itu cara kenapa kan itu kan bisa kita antar guru dan murid bagaimana caranya itu. Kemudian juga kita dengan nasihat-nasihat yang baik ya lah. Kemudian memberikan arahan kayak apa caranya dia
bisa belajar, bisa termotivasi ya. untuk belajar lebih giat. Ya, jadi tadi dengan menasehati, memberikan arahan ya Ibu agar siswanya ini bisa disiplin dalam belajarnya. Iya. Nah, bentuk pengembangan diri Ibu sebagai seorang guru nih, seperti apa Bu misalnya? Yang pertama tentu saja belajar melalui lebih banyak membaca kan, kemudian lagi juga mengikuti kegiatan guru. Kalau kami misalkan ada MGMP Musyawarah SKE, iya musyawarah guru itu kan tiap mapal tuh kan ada di sini ada MGMP SKE itu ada rutin, hanya 2 kali sebulan dilaksanakan. Dimana di situ kan bisa kita berbagi pengalaman, kemudian bagaimana caranya, metode atau media apa yang lebih cocok dalam mengajarkan mapal kayak tadi. Berarti mengikuti pelatihan-pelatihan, juga musyawarah guru. Iya. Kemudian menurut Ibu nih, di era sekarang ini apa sih kunci utama untuk menjadi guru yang profesional? Yang pertama tentu saja perlu terus belajar. Iya, terus belajar, kemudian menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Apalagi kan sekarang serba digital. Iya. Jadi harus adaptif ya kalau terhadap zaman ini. Mengiringi zaman bisa. Iya, terus belajar. Iya. Untuk menciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan biasanya bagaimana Bu? Komunikasi yang baik antara guru dan siswa, kemudian juga suasana di dalam kelas itu bagaimana caranya nyaman serta menyenangkan. Kemudian guru itu menggunakan metode pembelajaran itu yang bervariasi agar minat siswa itu lebih lebih ada ketertarikan minat siswa itu terhadap mata pelajaran kayak tadi. Ya artinya kalau Bu metodenya tuh berbeda-beda, kadang monoton misalnya ceramah Iya. Jadi diganti-ganti, dicampur-campur supaya suasana belajarnya tuh menyenangkan untuk siswanya. Kalau menyenangkan, siswanya suka juga dengan pelajarannya ya Bu. Kemudian Ibu kan ada memahami dan menerapkan kode etik guru dalam keseharian, bagaimana itu Bu? Ya, kode etik guru itu kan sikap adil, kemudian juga ada disiplin, kemudian menjaga sikap serta tutur kata sebagai pendidik, karena itu kan juga merupakan pembelajaran karena satu teladan terhadap siswa ya, jadi sebelum siswanya disiplin nih, jadi gurunya itu harus jadi teladannya juga ya jadi teladannya juga harus adil dengan siswanya, kadang membeda-bedakan dengan siswanya. Kemudian ada 4 kompetensi guru Bu. Kemudian dalam kompetensi pedagogi, bagaimana Ibu itu memastikan bahwa siswa itu benar-benar memahami materi yang Ibu sampaikan? Dengan adanya tanya jawab, kalau kita lihat tanya jawab bagaimana siswanya bisa apa tidak menjawab apa yang kita pertanyakan, kemudian juga dalam diskusi kan karena SK ini banyak diskusi, itu dapat kita ketahui bagaimana siswa itu dalam memahami pelajaran atau materi yang ada tadi. Berarti dia bertanya itu karena belum paham ya kalau iya. Jadi perlu ada tanya jawab nih, tanya jawab kita tanya jawab. Menurut Ibu dalam kompetensi kepribadian itu bagaimana juga Ibu menjaga sikap dan keteladanan di hadapan siswanya? Kita sebagai guru tentu saja perilaku, ucapan, kemudian sikap itu kan akan menjadi contoh yang baik terhadap anak didik kita. Iya, jadi gurunya menjadi contohnya. Menurut Ibu di zaman sekarang ini apa tantangan terbesar dunia? Kan dalam pendidikan itu ada pasti tantangan yang besar karena sekarang eranya era global. Nah, bagaimana itu Bu? Menurut Ibu apa tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya itu adalah di mana di sini adalah pengaruh teknologi. Pengaruh teknologi terhadap karakter maupun minat belajar siswa. Jadi teknologi itu sangat berpengaruh pada zaman sekarang kan. Ya, apalagi handphone ya Bu. Iya, dengan bisa jadi siswanya misalnya ke kelas membawa handphone.
itu pada memperhatikan lagi materi yang Iya. disampaikan gurunya. Tapi di sini biasanya boleh membawa handphone, Bu? Untuk handphone itu kalau untuk belajar, kalau untuk sebenarnya di sekolah diberlakukan itu tidak dilarang untuk membawa handphone, kecuali ada mata pelajaran yang memang memerlukan. Bisa saja misalnya ibu tadi dengan disuruh membawa handphone, misalnya karena kita kalau yang namanya sejarah itu kan mengaitkan dari sejarah masa lampau atau ada zaman dulu itu dengan zaman sekarang. Maka tidak mustahil kita bisa dengan membaca dengan adanya di internet atau di Google tadi kita lihat itu untuk mengaitkan sejarah tadi. Kemudian bagaimana ibu itu menghadapi kemajuan teknologi dalam pendidikan, Bu? Ya memanfaatkan teknologi tadi dengan bijak. Jadi saring sebelum sharing, jadi kadang termakan hoax. Iya, dengan sekarang ya tadi banyak kan hoax itu. Ya. Kemudian apa strategi ibu agar siswa itu siap bersaing di era global dan digital? Ya dengan membekali siswa itu dengan karakter atau nilai karakter, kemudian ada pemahaman materi, kemudian ada sikap tanggung jawab, itu mungkin yang terpenting ya dalam menghadapi era digital sekarang. Ya berarti siswanya perlu memiliki karakter yang baik yang karakter itu penting. Iya. Kemudian pengalaman mengajar apa yang paling berkesan nih bagi ibu? Pengalaman atau yang paling berkesan bagi ibu yaitu pada saat melihat siswa kita itu bisa memahami ataupun bisa menerapkan nilai-nilai sejarah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Artinya tujuan pembelajarannya tuh tercapai. Iya, tujuan pembelajaran tercapai. Siswanya bukan hanya paham kognitifnya aja, tetapi afektifnya. Bisa psikomotoriknya juga ada yang tahu. Kemudian satu hal apa nih yang ingin ibu tingkatkan dalam pembelajaran ke depan nanti? Tentu saja ibu tuh yang ibu inginkan, tentu saja ibu lebih banyak menggunakan variasi ataupun metode pembelajaran. Jadi yang bermacam-macam, jadi meningkatkan variasi ataupun menggunakan berbagai macam metode pembelajaran agar siswa itu lebih memahami atau lebih termotivasi untuk belajar sejarah tadi. Ya berarti kayaknya biasanya menggunakan metode-metode yang lebih bervariatif, agar siswa ini lebih senang, lebih tertarik, lebih minat dengan pembelajaran ini. Nah terakhir Bu, apa kira-kira harapan ibu untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Harapan ibu untuk pendidikan di Indonesia ini nyatanya itu kan adalah semakin maju, kemudian mampu membentuk generasi yang berakhlak, kemudian juga mampu bersaing di era digital global. Mungkin itu sesuai aja dengan misi visi sekolah kita kan, itu adalah mampu bersaing di era global. Kemudian juga yang pertama tadi adalah membentuk akhlak. Gitu. Jadi siswanya ini setelah lulus memiliki akhlak yang baik, ilmunya banyak, ilmu yang luas, dan mampu bersaing di era global, era digital sekarang ini. Nah, mungkin ini Bu yang Ulun bisa tanyakan kepada Pian. Ulun terima kasih karena telah diberikan waktu untuk dapat berwawancara dengan Pian tentang bagaimana strategi pendekatan dan apapun yang berkaitan dengan profesi keguruan. Kemudian saya mohon maaf Bu apabila terdapat kesalahan dalam perilaku maupun perkataan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu guru di MTSN 7 Hulu Sungai Selatan, dapat disimpulkan bahwa peran guru sangatlah penting dalam proses pembelajaran, bukan hanya dalam menyampaikan materi, tetapi juga dalam membimbing, memberikan teladan, dan membentuk karakteristik peserta didik. Guru juga dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sehingga dalam proses pembelajaran akan berjalan secara efektif dan lebih bermakna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.